أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Shadaqallahul azim. Nah, ada padanan begitu namanya jiharkah. Apa-apa disesuaikan dengan nyamannya. Namanya murattal itu kan disesuaikan dengan kenyamanan orang yang baca. Ya, jadi kalau padanan nyantainya nyamannya dengan jiharkah itu aja terus. Jangan sampai terbebani. Cuma nanti dirubah jadi ketukannya disesuaikan dengan tajwid sama juga makhrajnya. Yuk kita lihat. Ini masih ada kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-42. Ya, kita memaknainya tidak kemudian ngegantung gitu ya. Kita lihat dari ayat 42-nya. Walaqad arsalna ila umamin min qablika. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan supaya mereka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika mereka memohon kepada Allah dengan merendahkan diri, ya tadarra'un, artinya dia merendahkan diri, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihilangkan yaitu kemelaratan dan kesengsaraannya. Jadi kalau manusia kan kalau udah ditimpa kemelaratan dan kesengsaraan kan doa.
Tapi kalau manusia ditimpakan kebahagiaan, kesenangan, harta banyak, dia kan lupa doa. Ya nggak? Dia banyak tertawa dan senyum lagi. Tapi kalau orang udah diberikan kesusahan, kesengsaraan, diberikan penyakit, diberikan bencana malapetaka, harta bendanya hilang atau musnah, itu baru datang kepada Allah kan. Nah, disitulah maknanya Allah yatadarraun la'allahum yatadarraun, supaya manusia-manusia itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan dirinya. Gitu katanya. Kemudian falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan Allah datang menimpa mereka? Jadi kalimatnya begitu. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi walaupun sudah ditimpa bencana, malapetaka, kesengsaraan maupun kesusahan, kemelaratan maupun kesengsaraan, mereka tetap aja tidak mau merendahkan diri. Jadi ketika Allah memberikan cobaan atau menimpakan bencana kepada orang-orang kafir itu, mereka nggak mau juga merendahkan dirinya, berdoa kepada Allah, menyadarkan dirinya atas kekurangan dan kelemahannya. Tapi sebaliknya, orang-orang kafir ini marah, hatinya menjadi keras, membatu, semakin jauh dengan Allah. Ya, maka ketika itu setan menjadikan mereka memandang indah apa yang mereka lakukan. Jadi begitu. Nah, orang-orang kafir kemarin disebutkan mereka diberikan harta, jadi orang-orang kaya, ya kan? Banyak kan yang kaya di dunia ini orang kafir. Ya, orang yang kafir itu kebanyakan dia mau mengejar dunia, maka dunianya pasti Allah berikan, karena memang berikan. Jadi kata Allah, silakan kejar duniamu, maka akan berikan duniamu, aku bukakan pintu-pintu dunia untukmu. Makanya kalau orang kafir itu pasti gampang nyari dunianya. Tetapi mereka lupa mengingat Allah. Kalau mereka lupa mengingat Allah, maka Allah melupakan mereka. Gitu kalimatnya. Maka dunia yang hanya beberapa waktu saja, beberapa tahun saja, itu mereka nikmati, tapi nanti di akhirat mereka tidak dapat bagian daripada kebahagiaan atau kenikmatan akhirat, gitu ya. Kemudian falamma nasu ma dzukiru, maka tatkala mereka lupa daripada peringatan-peringatan ya, yang diberikan kepada mereka, maka Allah buka bagi mereka pintu segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya pintu-pintu duniawiyah dibuka, pintu-pintu harta gampang dicari, duit gampang dikejar. Maka fatahna abwaaba kulli syai', maka Allah buka fatahna alaihim bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu dunia itu maksudnya. Ya. Kemudian ketika mereka sudah bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, baru akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka Allah azab secara tiba-tiba, maka mereka tinggallah penyesalan yang mereka akan terima. Nah, ini akibat dari orang yang kafir, yang melupakan peringatan dari Allah. Jadi kata Allah dalam bahasa simpelnya gini, bahasa sederhana kita, Allah sudah mengutus Nabi dan Rasul kepada manusia, ya, kemudian walaqad arsalna ila umamin min qablika, tetapi para rasul, para nabi itu mereka dustakan. Gitu. Mereka didatangi nabi, didatangi rasul, didatangi ulama, didatangi orang-orang yang berdakwah kepada Islam, tetapi kemudian didustakan orang-orang itu. Maka setelah mereka didustakan, tidak mau mengindahkan, tidak mau mengikuti, maka Allah siksa mereka. Gitu. Siksanya apa? Ditimpakan kemelaratan dan kesengsaraan. Kalau yang namanya kemelaratan berarti berkaitan dengan ekonomi kan, berarti berkaitan dengan perut. Melarat, terus hidup saya melarat nih. Berarti melarat itu nggak punya apa-apa kan.
hidup saya melarat, itu berarti berkaitan dengan harta kan. Maka harta bendanya hilang binasa. Artinya apa yang mereka bangga-banggakan saat itu Allah hilangkan. Sebagaimana Qarun bangga dengan harta bendanya, dengan harta yang luar biasanya itu. Kemudian Allah tenggelamkan, Allah hisab ke dalam bumi. Nah itu yang namanya kemelaratan. Yang tadinya orangnya kaya raya jadi miskin, namanya kemelaratan. Kemudian sengsara. Kalau sengsara itu artinya orang yang terkatung-katung di tengah-tengah sesuatu yang tidak pasti. Misalnya orang tenggelam di lautan, maka dia sengsara, diombang-ambing tidak pasti apakah hidup atau mati. Nah itu sengsara sekali hidup saya. Artinya dia dalam kondisi di mana dia tidak ada tergantung atau tempat berlindung dan bergantung. Di tengah-tengah malapetaka, dia tidak ada sesuatu pun atau seseorang pun yang dapat menolong. Maka orang sengsara. Sengsara itu dengan perasaan jiwa. Nah, jadi kalau kemelaratan berkaitan dengan masalah materi, masalah jasmaniah, tapi kalau kesengsaraan berkaitan dengan keruhanian. Jadi keruhanian itu berarti berkaitan dengan nyawa, dengan jiwa. Nah, orang yang tidak mengindahkan dakwah para nabi dan rasul, maka Allah timpakan kepada mereka terhadap fisiknya atau raganya, mereka akan merasakan penderitaan dengan melarat, dan terhadap jiwa atau ruhnya dia akan merasakan kesengsaraan batiniahnya, gitu kan? Karena kalau orang sengsara kan biasanya batinnya tersiksa, pasti jiwanya tersiksa. Tapi kalau orang melarat biasanya masalah perutnya yang tersiksa, ya kan? Padahal saya hidupnya melarat amat sih gua. Melarat itu berarti miskin kan? Berarti dia makan aja susah gitu. Untuk mendapatkan makanan aja susah. Nah kalau orang sengsara maka berkaitan dengan bagaimana dia tersiksa jiwanya. Nah itu. Jadi biasanya kemelaratan berkaitan dengan fisik. Nah namanya kesengsaraan berkaitan dengan ruhani atau jasmani. Itu atau ruhaniah maksudnya. Itu namanya sengsara. Sengsara itu artinya seseorang yang menderita batinnya, ya, sengsara. Padahal hidupnya sengsara. Saya masalahnya banyak banget. Saya ditinggal oleh keluarga saya hidup sendirian. Saya nggak ada lagi yang mau nolong saya. Nah, sengsara kan? Nah, sengsara. Tapi kalau orang melarat, saya benar-benar nggak punya pekerjaan, makan aja nggak ada, boro-boro makan di rumah punya beras, untuk makan hari ini saya nggak punya. Itu orang melarat kan? Itu maksudnya ya. Nah ketika kita kafir kepada Allah, maka ditimpakan kemelaratan, ditimpakan kesengsaraan. Begitu maksudnya. Kemudian kenapa demikian? Agar sadar. Orang kafir itu ditimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar sadar. Dan dia kembali kepada Allah, menyadari kekeliruan dan kesalahannya, tobat dia, kemudian berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri dan jiwanya. Ya tadarra'u, merendahkan dirinya atau merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kemudian ini sebuah sindiran. Falaula ijja'um ba'suna tadarra'u. Mengapa hai orang kafir? Walaupun kamu sudah ditimpa kemelaratan dan kesengsaraan, kamu bukannya sadar, bukannya kamu harusnya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya, malah kamu ditimpa kemelaratan dan kesengsaraan, maka hatimu semakin keras, semakin membatu, dan engkau memandang sikapmu itu yang keras membatu, yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah perbuatan-perbuatan yang membanggakan diri. Nah, itu sindiran Allah kepada orang yang kafir yang tidak menyadari. Nah, kalau kita kan seharusnya ketika ditimpa bencana musibah itu kan buru-buru kembali kepada Allah, ya kan? Buru-buru ingat kepada Allah, buru-buru bertobat kepada Allah. Kita datangi Allah dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh khauf, rasa takut, kemudian ada roja, ada harapan. Kita datangi Allah dengan merendahkan diri. Bagaimana kita misalnya datang kepada orang tua kita
kita banyak dosa selama jadi anak, kita datang ke orang tua kita dengan merendahkan diri. Nah itu, sadar kalau kita belum bisa berbakti kepada orang tua. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah kita datang kepada Allah, kita menyadari kekeliruan dan kesalahannya, kemudian kita merendahkan diri, bermohon untuk kemudian dihilangkan daripada kemelaratan dan kesengsaraan. Gitu kalimatnya. Mohon kepada Allah. Nah, itulah orang yang taubat. Tapi kalau orang yang kafir, sebaliknya. Ketika dia ditimpakan kemelaratan dan kesalahan, maka hatinya semakin keras membatu, bukannya semakin sadar. Malah mereka menganggap saya lebih hebat daripada Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Maka ketika mereka melupakan Allah, melupakan atau tidak mengindahkan peringatan-peringatan Nabi dan Rasul serta para alim ulama, kalau sekarang ulama kan sebagai pewaris Nabi dan Rasul, maka Allah bukakan pintu-pintu dunia. Silakan kau nikmati duniamu itu, usahamu lancar, kau jadi orang kaya hebat dengan cara-cara yang haram, yang menzalimi orang lain. Makanya kalau kapitalis atau dalam kehidupan sekarang ini kan pembisnis itu tidak mengenal halal dan haram. Halal bagi mereka semuanya. Gak peduli dengan orang lain, yang penting gua kaya. Yang penting saya sukses, orang lain mati pun nggak ada masalah. Nah, orang seperti ini yang dibukakan oleh Allah pintu-pintu dunia. Tapi ingat, ketika mereka bersenang hati dengan apa yang mereka raih itu, maka Allah akan siksa secara tiba-tiba, dan pada saat itu mereka menyesal. Artinya siksa tiba-tiba, orang udah sibuk hidupnya mencari dunia, pontang-panting dia, usahanya ratusan perusahaan dia punya, hartanya ratusan triliun dia punya, tapi tiba-tiba mati. Kira-kira menikmati apa enggak? Enggak. Jadi capek-capek dari kecil, dari muda sampai tua, ngumpul-ngumpul duit, ngumpul-ngumpul harta, tiba-tiba mati. Kira-kira menikmati apa enggak? Enggak menikmati. Nah itu dimaknai. Akhadnahum baghtatan, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. Artinya Allah cabut nyawa mereka dan mereka masukkan ke neraka. Gitu kalimatnya. Maka mereka akan menyesal nanti di yaumil hisab. Ya Allah, kembalikan lagi saya ke bumi, ya Allah. Saya akan infakkan harta saya semuanya di jalan ya Allah. Nanti akan keluar kalimat begitu tuh, penyesalan dari orang-orang yang Allah bukakan pintu-pintu duniawiyahnya. Nah, baru masuk kepada ayat 45-nya. Biar nyambung gitu ya. Ayat 45. Faqudi adabirul qaumil ladzina zalamu. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akar. Nah gitu. Faqudi adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah semesta alam. Nah, artinya ini, Allah binasakan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Artinya ketika azab Allah itu datang, atau ketika kiamat itu datang, maka dibinasakan orang zalim semuanya sampai ke akar-akarnya. Itu kalimatnya. Jadi kalimat simpelnya kata Allah, hei orang-orang kafir, sok nikmati hidup duniamu sepuas-puasnya, cari kebahagiaan yang menurutmu itu bahagia di dunia itu. Menurutmu senang kesenangan di dunia, tamattu', kesenangan sementaramu itu nikmati, lazatud dunia. Tapi ingat, ketika azab Allah datang, artinya azab Allah itu bagi orang kafir, dia mati di hadapan Allah masuk neraka, itu azab yang luar biasa bagi orang kafir itu. Atau kiamat datang tiba-tiba, atau azab Allah dalam pengertian misalnya kaum 'Ad atau Qarun lah misalnya. Qarun ketika Allah mengajak, maka ditenggelamkan harta bendanya, Qarunnya mati bersama Qarun-Qarunnya mati. Nah, itu diajak, maka binasalah Qarun dan keturunannya. Atau kaum 'Ad misalnya, kaum 'Ad yang kaumnya Nabi Saleh misalnya, ya, dibinasakan dengan sebinasa-binasanya, tidak tertinggal sisa sedikit pun. Atau misalnya umat Nabi Lut, ya, umat Nabi Lut yang melakukan perbuatan fahsya dengan homoseksualnya, maka Allah hancurkan semuanya, Allah matikan semuanya. Nah itu namanya faqudi adabirul qaumil ladzina zalamu. Artinya Allah binasakan orang-orang yang zalim itu sampai ke akar-akarnya.
Itu kalimatnya gitu ya. Akibat kezaliman dan kekafirannya. Maka kata Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah yang Tuhan semua alam atau semesta seluruh alam. Kemudian dilanjutkan di ayat 46-nya. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi. Jadi qul ara'aytum, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Jadi sebagai sebuah sindiran, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang yang kafir itu, jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatanmu, atau serta Allah menutup hatimu, maka siapa yang akan mengembalikan pendengaran dan penglihatan serta hatimu ini? Jadi artinya, kalau Allah berkehendak menyesatkan seseorang, maka tidak ada orang yang mampu memberikan hidayah kepada orang itu kecuali Allah. Itu kalimatnya. Atau secara fisik, jika Allah hendak menghilangkan mata ini yang fisik, atau menghilangkan pendengaran ini, maka tidak ada yang bisa mengembalikan kecuali Allah. Kalau begitu, misalnya orang yang maaf ya, dia buta, atau dia tiba-tiba semakin tua kan semakin budek kan. Orang tua banyak yang tuli tuh, lama-lama kan jadi nggak bisa dengar kan, orang semakin tua, makanya pakai alat bantu kalau orang tua bantu dengar. Maka tidak ada yang mampu mengembalikan penglihatan dan pendengaran kecuali Allah. Nah, kemudian yang akan mengembalikan hal-hal yang menutup hati kita itu pun Allah. Poin simpelnya, jadi hidayah itu adalah kewenangan Allah. Yang membuat orang tersesat itu hakikatnya adalah Allah. Makanya kenapa kemarin saya jelaskan, kita itu harus selalu minta hidayah kepada Allah, agar mata batin kita terbuka, agar pendengaran batiniah kita terbuka, agar hati kita terbuka menerima hidayah Allah. Karena kalau orang sudah dapatkan hidayah dari Allah, maka hidupnya enak. Hadapi mau dia miskin, kaya, enak aja. Kenapa? Karena hatinya sudah mendapatkan hidayah Allah. Mata batinnya dia bisa melihat, pendengarannya bisa mendengar hal-hal yang merupakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi kalau orang sudah kebuka mata batin, mana enak tuh. Jadi kalau melihat musibah, dilihat dari hikmah. Misalnya orang terkena musibah, oh hikmahnya begini. Jadi selalu ada hikmah di balik musibah, itu kalimatnya. Kemudian, man ilahun ghairullah ya'tikum bi. Siapa Tuhan yang mana? Yang selain Allah yang mampu mengembalikan pendengaran, penglihatan serta batin itu. Kalimatnya begitu. Unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdiqun. Perhatikanlah bagaimana Allah menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi mereka tetap berpaling. Nah, jadi kalau orang yang sudah disesatkan Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran, dalam kehidupan ini tidak ada pengaruhnya. Tetap aja mereka nggak beriman. Gitu. Jadi musibah sudah bencana di mana-mana, tetap aja dia nggak mau kembali kepada Allah. Malah mereka semakin kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi padahal ayat-ayat Allah itu diulang-ulang. Gitu. Kita baca Al-Quran, Al-Quran memperingati, para mubalik menyampaikan, para dai, para ulama, para kiai nyampaikan, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tapi nggak mau didengar. Maka yang terjadi apa? Biasa. Contoh begini, kata agama kita, jangan menjadikan pemimpin orang kafir, jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Kita malah anggota dewan orang kafir kita angkat, pejabat kita angkat orang kafir. Maka yang akan terjadi, Allah timpakan azab kepada kita. Jangan main-main. Kenapa? Karena itu ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya contoh, kalau saya kadang-kadang menyontohkan begini.
ayam, kelompok ayam. Kemudian yang ngangkat pemimpinnya, dia ngangkat pemimpin musang. Musang itu makanannya ayam. Kira-kira itu kelompok ayam bakal hidup sejahtera atau mati atau habis? Bertanya. Habis dimakanin. Kalau kita menyerahkan sesuatu kepada justru musuh kita, yang ada kitanya justru akan dibinasakan. Itu logika sederhana tuh. Makanya kenapa kita dilarang, haram bagi seorang muslim mengangkat pemimpin orang non-muslim. Ya kalau namanya ayam, pemimpinnya ya ayam, ya kan? Kalau macan atau harimau, pemimpinnya ya harimau. Kalau kebo, pemimpinnya ya kebo. Kalau sekarang kebo, pemimpinnya harimau, itu kebo habis dimakanin harimau. Nah itu logika sederhana. Jadi kalau orang Islam ya nyari pemimpinnya orang Islam lah. Nggak boleh, bukan nggak boleh, bahkan haram Muslim itu memilih pemimpin non Muslim. Kita kan memilih itu ada dua kan? Ada memilih anggota dewan, ada memilih presiden. Maka haram kita memilih orang kafir baik itu di dewan maupun presiden. Anggota DPR yang kita pilih harus Muslim. Gak peduli dari orang suku mana, yang penting agamanya Islam. Itu wajib tuh, jangan salah, jangan mentang-mentang datang ke rumah kita bawa BC, bawa dulu, pilih saya ya. Tanya dulu, bapak agamanya apa? Ada orang misalnya datang ke masjid, wah nanti saya bangun di masjid ya. Tanya dulu, bapak agamanya apa? Oh saya non muslim, maaf ya. Maaf, saya tidak menerima. Apalagi ada iming-iming, kita harus memilih bapak. Maaf, haram bagi agama akidah saya untuk memilih di luar agama, di luar orang muslim. Kalau bapak Islam, insya Allah kita dukung. Itu dong, jangan mentang-mentang bawa sumbangan. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi harta kita, kehormatan kita, bahkan nyawa kita akan dibinasakan oleh mereka. Ya, itu sudah terjadi di beberapa sejarah. Contoh di Myanmar, Rohingya itu kan muslim. Ketika pemimpinnya kafir, diusir, dibunuhin. Itu yang terjadi kan begitu, banyak bahkan di beberapa negara yang lain. Jadi kalau pemimpinnya kafir, yang terjadi dimakani, dibunuh-bunuh, diambil hartanya, diambil kehormatan, diambil nyawa. Atau contoh lagi di Palestina, ya kan, orang Israel penguasa di situ, kan hanya dijarah hartanya, dirampas tanahnya, dibunuh orangnya, diusir dari tanahnya. Nah itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena salah memilih pemimpin. Makanya Allah menjelaskan begitu di sini. Kemudian dilanjutkan di ayat ke-47-nya. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahra hal yuhlaku illa al-qaumul zalimun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? Nah, jadi kalimat simpelnya begini. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, ketika kiamat itu datang secara tiba-tiba ataupun secara terang-terangan, ya, jadi secara tiba-tiba maupun terang-terangan azab Allah itu datang. Azab itu Allah itu macam-macam. Ada kiamat kubra, ada pun bisa ada bencana. Apabila datang bencana, apabila datang siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara tiba-tiba maupun secara terang-terangan, jahra itu tiba-tiba lagi tidur, tiba-tiba brek, tahu-tahu ada petir, brak, hancur semua, kan tidak dilihat dulu. Atau semua secara nyata, akibat misalnya kita rumah di bawah gunung, tiba-tiba secara nyata itu gunung longsor. Maka kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita adalah yang dibinasakan itu hanya orang yang zalim. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya sudah ada muslim kok ikut meninggal juga? Nah, yang dimaknai oleh Allah begini. Kan kisah Nabi Lut misalnya, kisah Nabi Soleh, atau kisah Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuh memperingatkan kaumnya agar meninggalkan berbagai macam kemaksiatan dosa kepada Allah, tapi tidak diindahkan.
Kemudian Nuh ngeluh kepada Allah. Kemudian akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, perahu, kapal. Maka kemudian dilakukan. Diingatkan kaumnya, malah mentertawakan, mengejek. Tidak mau mengindahkan juga, yang beriman hanya beberapa orang saja. Akhirnya Allah memerintahkanmu untuk naik ke bahtera, maka kemudian ditenggelamkanlah bumi ini. Kan begitu kan? Itu azab. Maka yang diselamatkan adalah orang yang beriman. Orang yang zalim mati. Sama seperti kaum Ad, begitu yang terjadi. Atau kaum Nabi Lut. Nabi Lut sudah memperingatkan agar meninggalkan kemaksiatan berupa homoseks seksual dan sejenisnya, tetapi tidak diindahkan. Kemudian Allah perintahkan Nabi Lut beserta orang yang beriman untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Kemudian tiba-tiba kampung halamannya dihancur binasakan oleh Allah. Dan yang dibinasakan hanya orang yang zalim. Jadi gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika azab itu datang, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali orang yang zalim. Nah, bagaimana dengan musibah? Musibah belum tentu azab. Ya, bagi kita orang yang beriman itu adalah musibah. Musibah adalah ujian. Misalnya, mama kita ada bencana gempa, gitu kan, tiba-tiba gempa, hancurlah rumah kita. Ya, kemudian rumah kita hancurlah. Maka bagi kita bukan azab, tapi musibah yang merupakan ujian. Nah, tapi bagi orang yang kafir itu azab. Tidak sikapnya ya. Bagi orang mukmin ketika meninggal sahih dia. Tapi kalau bagi orang yang zalim, bagi orang yang kafir ketika dia mati, maka itu adalah siksa. Beda sikapnya. Maka kata Allah kepada Rasulullah, katakanlah, wahai manusia, jika datang kepada azab Allah secara tiba-tiba maupun secara terang-terangan, maka tidaklah dibinasakan kecuali orang yang zalim. Kemudian, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan kecuali menyampaikan berita gembira dan memberikan peringatan. Jadi tugasnya para nabi dan para rasul itu mubasysyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira dengan surganya Allah bagi orang yang bertakwa dan memperingatkan orang-orang yang kafir akan adanya azab atau siksa dari Allah di dunia maupun di akhirat. Nah itu tugasnya kita juga sama, hanya menyampaikan berita gembira. Kamu sholat, insya Allah kamu akan masuk surga. Kamu nggak boleh judi, nggak boleh mabuk, karena mabuk itu akan membuat orang hina di dunia dan akhirat. Nah tugas kita menyampaikan itu. Kalau mereka nggak ngikutin atau nggak mematuhi apa yang kita seru, ya sudah, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman wa aslaha dan memperbaiki, membuat perbaikan-perbaikan, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada rasa sedih. Itu kalimatnya. Jadi kalau kita beriman dan beraslaha, berbuat kebaikan dalam kehidupan ini, maka nggak perlu takut, nggak perlu bersedih. Ya, jadi bagi orang yang beriman mah nggak perlu takut apapun yang dihadapi, tidak perlu bersedih hati, dipenjara, disiksa, kita nggak perlu sedih. Kenapa? Karena Allah menjanjikan mati pun kita surga. Itu kalimatnya. Walladzina kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yamassumul 'adzabu bima kanu yafsukun. Maka akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik. Jadi orang-orang yang mendustakan itu udah rumusnya tuh. Orang yang mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para rasul-rasul Allah, mendustakan alim ulama, mendustakan para kiai yang sahih, yang benar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti itu akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat dosa. Ingat, jangan. Jadi kalau kita itu melihat, hati-hati. Kemudian ayat berikutnya, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Jadi katakan, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Artinya harta kekayaan yang Allah punya itu ada padaku. Aku mengatakan kepadamu, aku bukan orang yang kaya loh. Aku mengatakan bahwa aku ini bukan orang yang mengetahui hal-hal yang gaib.
dan aku pun bukan orang yang mengaku adalah malaikat. Jadi kalimat begini, kalimat itu orang kafir nih, sebenarnya kita ketemu orang kafir, kita sudah agar mereka kembali kepada keimanan, kembali kepada Allah. Maka kita mengatakan, aku mengatakan begitu, lalu aku hanya mengatakan kebenaran. Aku ini manusia biasa. Aku ini bukanlah orang yang kaya, yang punya harta benda kehidupan dunia. Aku pun bukan orang yang paling mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Aku bukan malaikat. Aku hanyalah manusia biasa. Kemudian in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apala tatafakkarun. Apakah kau tidak berpikir? Jadi kalimatnya begitu. Jadi kalimat-kalimat kalau kita sampaikan, ini Nabi menyampaikan sesuatu dari Allah kepada umatnya. Kata Allah kepada Nabi, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umat manusia. Katakanlah, engkau ini bukanlah orang kaya. Engkau ini bukanlah orang yang berilmu paling paham tentang gaib. Engkau bukan malaikat. Engkau hanya mengikuti wahyu yang aku turunkan kepadamu. Gak sama orang yang buta, orang yang tidak melihat dengan orang yang melihat. Gunakan pikirmu untuk itu. Nah, itu maksudnya menyampaikan kepada umat. Kemudian wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim. Nah, kata Allah di akhir ayat yang ke-52 ini, artinya peringatkanlah dengan Al-Quran. Wa anzir bihi, peringatkanlah dengan Al-Quran alladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim, orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat, ya, laisa lahum min dunihi waliyyun wa syafi'un la'allahum yattaqun. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau penolong selain Allah agar mereka bertakwa. Di kalimat begini, ingatkan kepada manusia bahwa mereka akan dikumpulkan nanti di yaumil akhir, akan dimintai pertanggungjawaban, akan dimintai pertanggungjawaban tentang amal-amal di dunia ini. Dan bagi mereka tidak akan ada yang mampu memberikan pertolongan dan perlindungan kecuali Allah. Oleh karenanya jadilah kalian orang yang bertakwa. Ayat ke-42-nya, wala tatrudil ladzina yan'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhaan Allah. Nah, kemudian ma 'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika 'alaihi min syai'. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Fatatruhum fatakuna minadh dhalimin, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya, ini berkaitan dengan apa? Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, ya, kemudian bersama para sahabat yang dianggap miskin, ya, kemudian dianggap rendah oleh kaum Quraisy, datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak berbicara dengan Rasulullah. Tetapi mereka enggan duduk bersama dengan orang mukmin itu, dan mereka mengusulkan agar orang-orang mukmin itu dusir saja sehingga mereka dapat berbicara dengan Rasulullah. Artinya gini, ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, yang pada umumnya sahabat-sahabat itu terdiri dari orang-orang miskin, para budak, orang-orang yang budak lah, orang-orang. Jadi yang mengikuti Nabi SAW ketika awal dakwah itu adalah orang miskin, budak miskin, yang mereka kebanyakan begitu. Maka kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemuka orang-orang kaya raya, orang-orang hebat di Quraisy itu hendak datang kepada Rasulullah, mereka ngomong kepada Rasulullah, saya nggak mau ada orang-orang miskin itu, saya nggak mau budak-budak itu, hina bagi saya, haram bagi saya, gitu kan. Maka kemudian turunlah ayat ini, jangan engkau mengusir wahai Rasulullah orang-orang para sahabat yang sekarang berkumpul bersamamu, yang mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa berdoa pagi siang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, engkau tidak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan.
dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kau lakukan. Maka jangan mengusir orang-orang yang beriman ini. Biarkan mereka bersamamu. Kalau mereka nggak mau berbicara denganmu, orang kafir Quraisy, ya sudah. Gitu. Maka kalau engkau sampai mengusir orang-orang sahabat yang sekarang bersamamu, maka engkau termasuk orang yang zalim. Artinya apa? Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, jangan usir mereka disebabkan ada kepentingan-kepentingan kita. Demi menghormati orang-orang hebat, kita usir orang-orang kabur. Ya, terima apa adanya. Ini umat saya. Walaupun miskin, walaupun mereka budak, tapi mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kamu mau ngomong apa? Gitu kan itu. Maka turunlah ayat yang surat Al-An'am ayat 52. Kesimpulan yang pertama adalah ingat bahwa kita harus senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi kafir. Kalau kita kafir, maka Allah mengancam dengan azab, dengan siksaan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, solusi kita adalah ikuti Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Jadi, dan kita pun harus memberikan peringatan kepada saudara-saudara kita dengan Al-Quran. Ya, ingatkan terutama bahwa Al-Quran ini mengarahkan hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ingatkan dengan Al-Quran bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Maka perbanyaklah amal dalam kehidupan dunia ini, kuatkan iman, perbaiki amal-amal kita, maka insya Allah kita akan mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ada pertanyaan? Saya Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillahirabbil alamin.